Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita boleh berjumpa kembali di ibadah online hari ini. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka bersama seperti biasanya. Tapi kita bersyukur ada sarana yang bisa kita manfaatkan. Untuk kita sama-sama datang menyatukan hati kita. Untuk kita bersekutu kepada Tuhan. Saat ini dimanapun Anda berada. Mari kita mau arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita mau datang menyembah Dia. Kita mau naikkan syukur kita hanya bagi Dia. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan pagi yang indah. Kami mau datang dalam hadirat-Mu. Menikmati kasih-Mu yang besar. Melalui pemeliharaan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Setiap kami umat-Mu Tuhan boleh ada sampai saat ini. Menikmati kasih dan anugerah Tuhan yang begitu mulia. Amin. Nafas hidup yang Tuhan berikan. Kekuatan dan kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami. Semua adalah bukti bahwa Tuhan, Engkau ada dan tidak pernah meninggalkan kami. Yes. Engkau selalu menyertai hidup kami Tuhan. Pagi ini Tuhan kami nyatakan syukur kami hanya kepadamu. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari katakan syukur-Mu kepada Tuhan. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Terpujilah nama-Mu. Kami naikkan syukur di hadapan-Mu Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Segala puji
terpujilah namamu, kemuliaan, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Hanya bagimu. Terpujilah namamu. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Dan kami terus memuji menyembah Engkau, terus meninggikan Engkau. Engkaulah Allah kami, Tuhan kami, sobat yang setia. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita bersyukur selalu ada sukacita dari Tuhan dalam hidup kita. Amin. Saat ini kita mau naikkan pujian. Satu buah pujian yang menjadi berkat bagi kita semua. Kalau di hari-hari ini kita melihat ada kondisi yang tidak baik di luar sana karena adanya COVID-19, tapi kita percaya kita punya sobat yang setia, yaitu Yesus Kristus yang senantiasa menyertai kita, memberkati hidup kita. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini bagi Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Katakan namanya Yesus. Amin. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Ada satu sobatku
yang setia. Tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Yes, namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Amin. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Katakan namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Amin. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Dia sobat kita yang setia, yang senantiasa menjadi kekuatan bagi kita. Amin. Di tengah-tengah kondisi seperti ini, kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Di dalam pergumulan kita, Dia senantiasa ada bersama kita. Firman Tuhan di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9 berkata, di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Kita tetap terus percaya bahwa firman-Nya menjadi kekuatan bagi kita. Saat kita ada dalam berbagai macam pergumulan, dalam berbagai macam permasalahan, kelemahan sekalipun Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Kita tetap percaya bahwa di dalam kelemahan kita, kuasa-Nya menjadi sempurna. Dia yang akan menyatakan kuasa-Nya bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan. Mari saat ini dimanapun kita berada, kita tetap terus dalam hadirat Tuhan. Kita mau tetap terus menyembah Tuhan. Saat ini kita mau katakan, Tuhan Engkau yang menjadi kekuatan bagi setiap kami. Engkaulah tempat perlindungan setiap kami ya Bapa. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Katakan Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Engkaulah kekuatanku. Amin. Tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi setiap hati kami Tuhan. Amin. Ya
menyembahmu, sukacitaku. Mari kita mau naikkan pujian ini sekali lagi. Katakan, Engkaulah kekuatan, Engkaulah kekuatan, Kau tempat perlindungan kami Tuhan. Amin. Saat badai menerpa, kami tak akan pernah goyah. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku sejauh langit, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami Tuhan. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu Bapa. Amin Tuhan. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya. Kaulah kekuatan kami Tuhan, Engkau sukacita kami ya Bapa. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami sudah boleh memuji menyembah Engkau Tuhan. Meninggikan nama-Mu ya Yesus. Saat ini ya Bapa, kami buka hati kami untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Biar kiranya Tuhan kami semua boleh meresponi setiap firman yang disampaikan. Menjadi berkat bagi kekuatan setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari setiap kita sama-sama katakan amin. Saya serahkan kepada hamba-Nya yang akan memberitakan firman Tuhan. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Minggu yang kelima kita akan sama-sama belajar tentang bersukacita di dalam kelemahan. Kita perlu menyadari bahwa setiap orang
punya keterbatasan. Tidak ada orang yang sempurna. Setiap orang punya kelemahan. Oleh sebab itu, setiap kita perlu menyadari itu, karena dengan menyadari itu kita tidak akan bergantung pada kekuatan kita. Dengan menyadari itu, kita akan bergantung kepada Tuhan yang tidak terbatas. Mari Bapak Ibu, jemaat dikasih Tuhan, kita sama-sama belajar untuk tetap bersukacita di dalam segala keterbatasan yang kita alami, di dalam segala kelemahan yang kita rasakan. Tapi kita tahu bahwa ada Tuhan yang mampu melakukan lebih jauh dari apa yang kita bisa. Oleh sebab itu mari bergantunglah kepada Tuhan, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Kristus. Saat ini kita ada sama-sama merayakan ibadah hari Minggu. Sekalipun kita bertemu di udara, tapi kita percaya kita punya Tuhan yang sama. Amin. Kita mau merenungkan tema akhir bulan ini, bicara tentang sukacita di dalam kelemahan. Mari kita mau sama-sama mengikutinya, dan pastikan setiap kita fokusnya tertuju kepada Kristus, dan biarlah mata hati kita juga minta untuk terus disertai oleh kuasa Roh Kudus, supaya kita mampu untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Mari satukan hati terlebih dahulu, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu, kami percaya firman-Mu ya dan amin, dan kami mau minta urapi setiap kami supaya kami memahami kebenaran firman Tuhan yang akan dibagikan. Kami percaya firman ini boleh menjadi rema, firman yang hidup yang memberkati setiap pribadi kami masing-masing. Urapi hamba-Mu yang berguna, jika Kau pakai gunakan dan kuat kuasa Tuhan, sehingga kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi sauh yang kokoh bagi kehidupan kami, dan kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Mari kita sama-sama satukan hati. Jadi apa sih problem-problem yang terjadi saat ini? Tanpa kita sadari, hidup kita hari-hari ini dilingkupi oleh masalah, kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Ada kelemahan di mana-mana, dan khususnya kelemahan dalam tubuh, kelemahan di dalam jiwa, kelemahan di dalam rohani kita. Tapi kita punya penangkalnya, yaitu firman Tuhan, dan kita percaya sekalipun kita diizinkan mengalami masalah, masalah memang tidak harus kita undang, dia selalu hadir. Kelemahan juga begitu, dan tanpa kita sadari, kelemahan-kelemahan yang diizinkan Tuhan itu memproses hidup kita. Ada beberapa tokoh yang kita kenal, contohnya seperti Nick Vujicic, yang lahir dan mengalami cacat di dalam tubuhnya, karena dikatakan menurut dokter dia tidak memiliki tangan dan kaki, dan dia dinyatakan sebagai orang yang mengalami penyakit yang langka, disebutnya focomelia. Tetapi dia bertumbuh di dalam kasih Tuhan, dia tetap memiliki sukacita, dan dia kita kenal melalui motivasi-motivasinya dan firman Tuhan yang hidup dan memberkati banyak orang di seluruh dunia. Yang kedua adalah Helen Keller, yang lahir tuli dan bisu, dan melalui gurunya Anne Sullivan, dia bisa mengalami juga sukacita daripada Tuhan, dan dia menjadi seorang yang dikenal. Dia menyelesaikan sarjananya, dia bisa juga menuliskan beberapa hal, dan itu semua karena Tuhan yang ada di dalam hidupnya. Siapa lagi? Ada yang namanya Albert Einstein juga. Albert Einstein dikatakan sebagai orang yang tidak memiliki kemampuan kecerdasan pada saat ia kecil, sehingga dia belum bisa berbicara sampai usia 4 tahun. Tapi sekolah menyuruh keluar, dan ibunya yang terus menopang dan mendoakannya, dan kita kenal dia akhirnya menjadi bapak yang mencetuskan rumusan yang terkenal, E sama dengan MC kuadrat. Dan kita percaya firman Tuhan mengatakan justru di dalam kelemahan pula kuasa daripada Tuhan itu jadi sempurna. Ini yang menyatakan adalah Rasul Paulus. Dan kita mau mendengarkan satu kisah yang luar biasa, yang mungkin kita nggak memahami gitu dari angle ini,
Karena ketika Tuhan berikan ini, saya merasa ini menjadi berkat buat saya, dan apa yang saya rasa memberkati, saya juga ingin supaya hal ini juga bisa memberkati Bapak Ibu Saudara. Kita tahu ada satu keluarga yang mengadakan satu sukacita yang besar, satu pesta pernikahan, tetapi tanpa mereka sadari, mereka hampir akan mengalami yang namanya disgrace atau dianggap sebagai tuan rumah pesta yang akan mempermalukan banyak orang maupun mempermalukan diri mereka sendiri. Tetapi ada individu yang Tuhan panggil, ditempatkan di sana untuk memahami situasinya. Ketika ada kelemahan, justru dikatakan sukacita Tuhan itu tetap nyata, dan orang-orang seperti ini banyak. Mari kita melihat kisahnya di mana terjadi ketika Tuhan Yesus bersama ibunya diundang ke kota Kana. Di tengah-tengah sukacita pesta pernikahan itu terjadi masalah. Mereka temukan bahwa tidak ada lagi anggur, kekurangan anggur. Jadi ada kelemahan di sana yang terjadi. Mungkin tadi kita beberapa kali bicara tentang kelemahan dalam tubuh. Saat ini kelemahan di dalam satu situasi yang terjadi, dan masalah ini akan mengancam satu sukacita dan keindahan jalannya sebuah pesta. Kalau kita kenal bagaimana budaya Yahudi, itu mereka biasanya menjamu 7 hari 7 malam. Jadi pestanya 7 hari, dan akan terjadi yang namanya kekacauan, tamu-tamu kehabisan, dan tuan rumah terutama akan mengalami rasa malu. Padahal menurut adat Yahudi, biasanya dalam sebuah pesta itu melambangkan tingkat kemapanan seseorang. Dan dewasa ini ada banyak kelemahan, sekalipun mungkin pada saat ini ada IO, pada saat itu juga ada wedding organizer-nya. Tetapi mereka yang sudah menghitung segala sesuatunya ternyata bisa juga punya kelemahan. Ada berbagai kelemahan di dalam dunia ini tanpa kita undang. Tapi mari kita pelajari secara singkat, apa sih ketika kelemahan mulai terjadi. Kelemahan ini mulai menggerogoti yang namanya sukacita. Kelemahan ini menjadi sebuah beban yang membuat orang kehilangan damai sejahtera dan mulai mengaburkan kasih satu dengan yang lain, dan muncul yang namanya stres, muncul yang namanya ketakutan, muncul yang namanya dengan adanya pandemi daripada COVID ini, muncul yang namanya ketakutan tentang macam-macam, dan takut tertular, takut macam-macam, dan akibatnya orang kehilangan pengharapan. Dan mari kita mau belajar dari Tuhan melalui kisah ini, apa sih yang harus kita lakukan ketika ada kelemahan, apa yang harus kita lakukan, what to do gitu. Dan yang harus kita perbuat adalah pelajaran berharga yang dapat ditarik dari mujizat di Kana yang pertama kali Tuhan buat. Kita harus bersyukur karena Tuhan pilih yang pertama itu muncul Maria. Maria ada di sana, dia yang pertama adalah dia tahu persis siapa Yesus, dia kenal, lalu dia datang kepada Yesus dan menyampaikan hal itu. Biasanya kita tahu ya, kalau kita diundang itu biasanya kita nggak akan sampai tahu isi dapur maksudnya. Tapi ini Maria bisa memahami ada sesuatu yang akan terjadi. Dan Maria yang kedua adalah bukan hanya mengenal siapa Yesus, dia percaya pada Yesus. Sekalipun ketika ia menghampiri Yesus, Yesus mengatakan waktuku belum genap. Dan ia tetap percaya karena dia tahu satu hal, datang kepada Yesus, Yesus punya solusinya. Untuk menghadapi pandemi COVID ini, datang pada Yesus karena Yesus punya jalan keluarnya, amin. Nah, bagaimana dengan kita? Ketika ada kelemahan yang mencoba mengambil kualitas sukacita dalam hidup kita, ada tekanan, ada macam-macam, adakah damai sejahtera dalam hidup kita itu berkurang? Adakah kita akan lari mencari solusinya pada dunia atau kepada Tuhan? Mari kita lihat satu persatu apa sih yang dilakukan. Yang pertama, Maria bawa kelemahan yang ada datang kepada Yesus. Yang kedua, dia menaikkan satu permohonan gitu, datang dan menaikkan satu permohonan. Yang kedua, dia mengundang Yesus untuk melibatkan Yesus untuk bertindak dan minta kekuatan untuk supaya bisa menopang acara ini terjadi dengan luar biasa. Bukan untuk dia, tapi dia memikirkan situasi yang ada. Dia memikirkan semua yang terjadi pada saat itu. Dan
Ibrani itu mengatakan, bukankah ia yang berkata, aku sekali-kali tidak akan biarkan engkau, sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Biarlah ini menjadi firman yang menjadi rema buat kita. Karena ingat, Tuhan yang kita sembah itu tidak senang melihat situasi yang kita hadapi dan kita merasa bahwa dia tidak ada. Yesus itu ada, Tuhan itu nyata. Kita perlu meyakinkan diri kita ada kasih, ada kuasanya dalam kehidupan kita yang tidak pernah berubah. Jadi pastikan itu, karena kesetiaannya itu teruji. Dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkali dirinya. Ini dituliskan oleh Paulus kepada Timotius anaknya. Nah, kembali kepada cerita ini. Jadi apa sih yang menggerakkan Yesus untuk bisa bertindak ketika Yesus sudah mengatakan waktuku belum tiba? Yang pertama, kita perlu tahu siapa identitas Yesus. Maria kenal identitas Yesus bukan hanya sebagai anaknya, tapi ia kenal bukan hanya karena ia menerima yang namanya berita dari malaikat, tetapi dia tahu Yesus itu punya kuasa. Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu penuh kasih. Dan Yesus adalah pembebas dalam kehidupan umat manusia. Yesus adalah sumber kehidupan. Siapa Yesus bagi kita semua? Mari renungkan, siapakah Yesus? Adakah Yesus yang memiliki kuasa? Adakah kuasanya tetap bisa kita rasakan di tempat di mana Bapak Ibu saat ini ada, di rumah tangga kita masing-masing? Begitu juga dengan anak-anak muda yang mendengarkan ini. Mari kita rasakan siapa Yesus. Sudahkah kita tahu dan miliki kepastian bahwa Yesus kita berkuasa melawan apapun pandemik yang terjadi, wabah apapun? Seperti Maria, ketika ia melihat ada sesuatu, dia sadar bahwa Yesus tetap berkuasa melakukan mujizat. Dia adalah Tuhan juga, karena ketika ia sampaikan permohonan doa, itu membuat sesuatu gerakan terjadi, menggugah hati Yesus. Ketika kita datang dengan iman, percaya bahwa ia adalah Tuhan, maka ada belas kasihan yang menggerakkan Yesus untuk bergerak. Yesus juga adalah pembebas, karena sekalipun waktunya belum tiba, Yesus punya kemampuan untuk mempercepat pertolongannya. Sudahkah kita sadari melalui pandemi COVID ini, Tuhan sanggup untuk bertindak mempercepat pertolongannya? Adakah di antara kita yang mau untuk berlutut dan mengatakan, Tuhan percepat serangan-serangan setan ini yang berusaha menghancurkan persekutuan umat Tuhan. Tuhan percepat lakukan pertolongan. Kalau setiap lutut bertelut dan melakukan dengan doa, menaikkan permohonan dengan iman, saya percaya pandemi ini segera berakhir. Amin. Dan Yesus adalah sumber kehidupan. Pemazmur, yaitu Raja Daud, mengakui Tuhan itu adalah sumber hidup, atau dikatakan di dalam terjemahan lama sumber hayat. Dan kita tahu bahwa sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terangmu kami melihat terang. Adakah Bapak Ibu melihat terang di dalam Kristus melalui pandemi COVID ini? Adakah kita lihat terang? Walaupun kita rasa lemah dalam tubuh, rasa lemah di dalam jiwa, rasa lemah di dalam kerohanian kita karena tidak bisa berkumpul satu dengan yang lain, seperti biasanya, adakah kita tetap bisa lihat terang Tuhan? Dia sumber hayat dalam hidup kita. Dia sumber kehidupan. Siapa Yesus bagi kita? Mari kita renungkan sama-sama dalam hidup kita. Karena Yesus yang menjadi sumber kehidupan itu ingin bergerak. Yesus mau mempercepat pertolongannya. Jadi saat ada kelemahan di dalam situasi apapun, entah itu tubuh kita, fisikal, maupun situasi masalah yang dihadapi, Yesus punya kecakapan, kemampuan, kesanggupan untuk memberikan kekuatan dan sukacita. Kita gak pernah hilang. Amin Bapak Ibu. Dan Tuhan tidak akan membiarkan kita bergumul sendiri. Badai ini pasti berlalu. Yang percaya katakan amin. Dan apa sih yang menggerakkan? Yang pertama, ada doa yang disampaikan kepadanya. Ada orang yang peka, yang melihat suasana dan dia bergerak. Dia bukan hanya beriman, tetapi dia bertindak, datang kepada Yesus. Itu menggerakkan hati Tuhan. Doanya didasari oleh iman, permohonannya didasari oleh iman. Yang berikutnya dilandasi dengan kerendahan hati. Sekalipun ia ditolak dan dengan mengatakan, waktuku belum genap,
belum tiba saatnya, tetapi ia berserah penuh dan ia berserah total. Tetapi di sisi lain, iman daripada Maria itu dinyatakan dengan tindakan, yaitu di dalam Yohanes 2 ayat 5, Maria bilang begini. Setelah ia sampaikan kekurangan daripada anggur, ada kelemahan di dalam situasi pesta itu, ia berkata pada pelayan dan bilang begini, apapun yang diperintahkan oleh Yesus, kerjakan itu. Luar biasa ya. Apakah kita punya iman ketika kita berdoa dan rasanya dikatakan belum cukup waktunya, belum genap, belum saatnya aku bertindak, belum saatnya Tuhan bertindak. Adakah kita langsung lemah? Atau kita melakukan sesuatu seperti yang Maria lakukan, menghampiri pelayan dan berkata, apapun yang Yesus perintahkan, lakukan. Iman dari seorang Maria yang biasa-biasa saja, itu menyentuh hati pelayan-pelayan ini. Sehingga ketika Yesus bergerak, pelayan ini juga mengikuti dengan taat. Itu yang bagian kedua. Jadi yang pertama adalah Tuhan pakai orang yang lemah juga. Orang yang punya kesalahan, orang yang punya cacat, orang yang tidak sempurna, orang yang waktu itu wanita itu dianggap tidak berguna, tapi Tuhan pakai. Yang kedua, pelayan, kaum marginal, orang yang rendah, Tuhan pakai juga. Pelayan-pelayan ini adalah pelayan yang sungguh-sungguh memiliki hati yang benar-benar seperti hamba. Sudahkah kita memiliki hati hamba hari-hari ini? Hati hamba itu yang seperti apa sih? Yang taat. Yang seorang pelayan itu jika dikatakan pergi ke sana, lakukan ini dan ambilkan itu, tidak ada seorang pelayan yang berkata tidak dan gak mau gitu. Tapi rata-rata mereka baik, siap, komandan, saya akan laksanakan. Dia pasti akan pergi. Dia pasti akan lakukan seperti yang diperintahkan. Adakah kita punya hati seperti pelayan-pelayan ini? Bukan hanya kita disebut sebagai pelayan dimanapun kita ada, kita dikatakan sebagai hamba-hambanya Tuhan. Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan bukan hanya pendeta, penginjil dan sebagainya, tapi kita semua dikatakan sebagai hamba-hamba Tuhan. Di tempat dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita semua hamba Tuhan. Adakah kita memiliki hati yang seperti hamba, taat penuh total dan berserah penuh kepada Tuhan, atau kita masih ngeyel? Kalau hari-hari ini kita seperti itu, mari kita mau koreksi diri kita. Melalui kejadian pandemi ini, Tuhan sedang menegur setiap umat Tuhan supaya milikilah hati seperti seorang hamba yang tulen, hamba yang mengikuti apapun yang diperintahkannya. Akibatnya apa? Ketika ia mengisi bejana-bejana itu bukan seperti tempat bejana yang kita tahu, tapi itu batu-batu besar yang diisi. Itu dikatakan ada besar sekali, dan itu adalah air yang dipakai untuk membasuh kaki. Ketika orang datang ke dalam sebuah pesta, mereka cuci dulu kaki. Sama seperti hari ini, kita kalau habis pulang dari luar, kita masuk ke rumah, kita harus cuci kaki kita harus semprot pakai desinfektan dan macam-macam, pakai sanitizer dan macam-macam. Dan saat itu budayanya, orang harus cuci dan bersihkan dulu baru masuk ke dalam. Nah, ini adalah batu-batu besar yang sangat besar, tapi ketika pelayan itu diperintahkan isi dengan air penuh, dia lakukan itu. Dan waktu dikatakan cedok itu dan ambil kepada pemimpin pesta, harusnya pelayan itu kalau ngeyel, dia akan bilang ini kan air cuci buat bilas kaki. Dia pasti akan ngeyel, tapi tidak ada kata-kata itu. Yang ada adalah mereka ambil, mereka cedok, mereka bawa kepada pemimpin pesta. Di ayat 10, pemimpin pesta itu memuji mempelai laki-laki karena menghidangkan anggur yang baik sampai akhir pesta. Wow, dahsyat ya. Dan biarkan saat ini kita mau menyadari, karena Tuhan kita itu baik, Tuhan kita itu selalu berbuat baik kepada setiap orang yang rindu kepada ajaran dan ketetapannya. Itu dituliskan oleh pemazmur, Mazmur 119 ayat 68. Jadi setiap pemberian yang baik, setiap anugerah yang sempurna, di dalam Yakobus 1 ayat 17 dikatakan datangnya itu dari atas, dari Tuhan. Diturunkan dari mana? Dari Bapa. Segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran.
Jadi kita harus pegang ayat-ayat ini. Karena itu mari bangkitkan semangat dan sukacita kita dan pengharapan dalam Tuhan. Sekalipun ada pandemi, sekalipun ada COVID, kita punya Tuhan yang bisa diandalkan oleh kita semua. Karena pegang janji-janji Tuhan, Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Dan Tuhan juga katakan dalam Yesaya, aku telah melakukannya dan mau terus menanggung kamu, aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ini di Yesaya 46 ayat 4. Biar kita pegang, ini adalah hal-hal yang baik, kualitas daripada pribadi Tuhan yang mau mengerjakannya selalu dalam hidup kita masing-masing. Perhatikan kata-kata daripada pemimpin pesta. Wow, anggur ini disediakan dari hari pertama sampai hari terakhir. Itu bukannya berkurang, bukannya surut kebaikannya, tapi makin bagus, makin the best, makin baik, dan makin sangat baik. Jadi kualitasnya justru makin meningkat, bukan menurun. Orang-orang yang duduk dalam lindungan Maha Tinggi itu akan mengalami kualitas peningkatan yang dahsyat. Yang percaya sekali lagi bilang amin. Dan kita percaya bahwa di sini perhatikan, catat baik-baik. Seperti tadi saya katakan, air itu yang diubahkan itu adalah air yang disiapkan untuk membasuh kaki. Ini bicara apa sih? Air yang biasa, yang tidak punya arti dan mungkin tidak berguna untuk hal-hal yang besar, hanya untuk mencuci kaki. Tapi perhatikan, sampai dituliskan begitu detail di sini oleh karena Tuhan ingin mengatakan pada kita, sekalipun peran kita mungkin kecil, sekalipun kita merasa Tuhan aku gak layak, aku lemah, aku gak punya apapun yang bisa aku andalkan, aku gak berarti, aku melakukan ini dan itu yang sering salah, aku sering salah ambil keputusan, aku sering gagal, aku punya hal-hal yang gak bisa, aku gak bisa seperti yang lain, si A si B kok rasanya dipuji-puji, kok aku enggak. Mari kita mau bangkitkan iman kita, percaya, karena di sini dikatakan air itu mungkin dianggap remeh oleh air yang lain ya, yang dipakainya itu hanya untuk mencuci kaki. Mungkin air yang dipakai untuk mandi lebih tinggi ya derajatnya. Tapi di sini dikatakan hal-hal yang remeh, hal-hal yang tidak penting itu ketika diserahkan kepada Yesus, pelayan itu nurut isi itu dan diserahkan kepada Yesus, maka Yesus sanggup mengubahkannya jadi mujizat sempurna. Yang percaya bilang amin. Ya, karena kita percaya ketika diri kita rasanya miliki nilai-nilai kelemahan, ketika kita merasa datang dari background yang tertolak, ketika kita merasa masa kecil kita tidak baik, keluarga kita tidak baik, aku cuma dari keluarga rendahan, aku cuma orang-orang biasa. Saya mau katakan bahwa serahkan hidup kita kepada Yesus. Karena Yesus punya sentuhan yang dikatakan sebagai divine touch. Saat ini sentuh, oh nggak boleh ya, kita kan harus berjauhan ya, social distancing. Tapi kan bisa ya nyentuh orang yang di rumah dan bilang ini, kamu itu ada sentuhan ilahi dalam hidupmu. Katakan seperti itu, ada sentuhan ilahi. Pandang sebelah menilai bilang, ada sentuhan ilahi yang akan menyentuh hidupmu hari ini juga dimanapun engkau berada. Supaya apa? Ada mujizatnya yang akan dinyatakan. Mujizat yang apa? Manis. Bukan hanya untuk sementara, tapi sampai akhir dari hidup kita, makin lama makin manis. Yang percaya katakan amin. Ini akan terjadi dalam hidup kita sekalipun kita sepertinya dikurung dalam rumah. Tuhan sedang memulihkan suasana komunikasi kita satu dengan lain, orang tua dengan anak, kakak dengan adik, dan seandainya kita tinggal dengan ipar dengan ipar, mantu dengan mertua dan sebagainya, kita sedang dipulihkan. Percaya melalui ini paskanya adalah orang-orang yang alami pemulihan, karena Tuhan akan segera datang. Dan secepatnya Tuhan datang, setelah apa? Dikatakan pemulihan. Baik, kita gak mau panjangkan, karena kita percaya bahwa jika kita tinggal di dalam Dia, terus tinggal, percaya, mengenal siapa Tuhan dalam hidup kita, mengetahui, dikatakan ginosko, benar-benar tahu Dia,
tahu betul siapa Dia dalam hidup kita, maka kita pasti akan mempercayakan diri kita sepenuhnya pada Tuhan. Apapun boleh diizinkan terjadi oleh Tuhan, tapi itu tidak membuat kita menjadi ketakutan. Takut boleh, tapi ketakutan bukan datang dari Tuhan. Dan melalui ini saya ingin tekankan, COVID ini itu merupakan serangan setan atas hidup kita, bukan penghakiman dari Tuhan, bukan penghukuman, tetapi Tuhan ingin kita sadar dan bangkit, karena ada yang namanya revival besar-besaran yang akan terjadi. Sangat excited kalau bisa membayangkan di dalam dunia roh bagaimana ada kegerakan anak-anak yang dikatakan oleh Yoel di hari-hari akhir sebelum Tuhan datang. Itu Tuhan akan mencurahkan yang katanya anak-anak akan bangkit, wanita akan bangkit memuji Tuhan, taruna-taruna muda akan dapat penglihatan. Itu berarti kan kegerakan besar-besaran akan terjadi, dan setan gak suka hal ini. Setan inginnya tarik manusia sebanyak-banyaknya untuk ikut sama setan. Percaya deh Bapak Ibu Saudara, surga itu ada, tapi neraka itu tidak diciptakan untuk manusia. Neraka itu diciptakan untuk iblis dan antek-anteknya. Tapi iblis ingin tarik dan rampas banyak manusia supaya mereka mengalami kegagalan dan mereka hidup di dalam ketakutan dan dosa. Hari ini yang harus kita lakukan adalah patahkan, doakan semua serangan-serangan ini, pakai kuasa di dalam nama Yesus, gunakan darah Yesus yang menutup bungkus kehidupan kita. Tetap ada kuasa. Kalau kita melihat beberapa orang meninggal, itu bukan karena mereka berdosa. Jangan hakimi mereka, jangan hakimi mereka. Tuhan tidak mau kita jadi hakim, biarkan Tuhan yang menjadi hakim di atas segala sesuatu. Bagian kita adalah memiliki belas kasihan dan percaya, berserah penuh kepada Tuhan. Yesus yang kita sembah tetap mau menjamah setiap kita masing-masing. Kita tahu persis ada kelemahan dalam hidup kita masing-masing. Gak usah tunjuk kiri dan kanan, gak usah katakan lagi kelemahan-kelemahan si A, si B, si C. Ini saatnya untuk gereja Tuhan stop dari kata-kata negatif satu dengan yang lain. Karena kita mau, ini musimnya di mana kita mau berlari sama Tuhan. Mau berapa lama lagi kita akan diizinkan ngalami ini? Mari bangkit, sadarkan diri kita. Aku harus stop semua kata-kata negatif satu dengan yang lain. Aku harus stop pikiran negatif. Aku harus memikirkan pikiran-pikiran yang manis itu, yang tentang Tuhan. Mari kita mau percaya, Yesus kita tidak mau kita jatuh. Yesus tidak mau kita mundur. Yesus mau kita kuat. Yesus mau kita miliki sukacita. Oleh karena itu, mari hampiri tahta kasih karunia Tuhan dimanapun kita ada. Karena sekali lagi seperti Paulus katakan, bahwa di dalam kelemahanku kuasa Tuhan itu nyata. Ada satu pujian yang membuat saya itu disadarkan. Pujiannya sih singkat, yaitu bicara tentang hidup bagiku adalah Kristus. Seperti ini, hidup bagiku adalah Yesus, Dia harapan dan tujuanku. Ku ingin bertumbuh, bertambah teguh, berakar dan dibangun dalam Yesus. Aku telah menerima Yesus jadi ciptaan baru, diubah dan dibentuk oleh Roh Kudus. Yang terutama bagiku melayani Rajaku, karena bagiku hidup adalah Yesus. Mari Bapak Ibu, satukan hati dan berdoa. Bapa, kami datang kepadamu hari ini, kami mau memproklamirkan kemenangan Kristus. Kami tidak lagi akan menjadi hakim ya Tuhan, karena hakim yang terutama itu adalah Yesus sendiri. Dan kami mau katakan, sekalipun kami miliki kelemahan, tapi kuasa Tuhan nyata. Sukacita tidak pernah akan hilang, karena Engkaulah sumber sukacita. Engkaulah sumber hayat dalam hidup kami. Engkaulah kehidupan bagi kami. Hari ini kami deklarasikan kemenangan bagi setiap orang yang mendengarkan berita firman Tuhan ini, bahwa kami mau bangkit.
Arise and shine, for the glory of God is within you. Dikatakan bahwa kita harus bangkit dan bersinar bagi kemuliaan Tuhan. Kita harus perkatakan kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan, kami mau bangkit, kami mau proklamirkan kemenangan, dan firman Tuhan akan dideklarasikan bahwa ada Tuhan. Kami akan serentak bersatu padu, memiliki satu pasukan khusus berdoa rantai, mematahkan setiap serangan pandemi ini yang datang 100 tahun sekali. Kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Ada kuasa kemenangan dalam Kristus, dan kami katakan darah Yesus kami bubuhkan di atas segala kehidupan orang percaya. Kami mau nyatakan kemenangan oleh Tuhan yang sudah dilakukan. Setiap kami menjadi pemenang oleh karena Kristus katakan sudah selesai. Tuhan yang sudah pikul segala sakit penyakit, Tuhan sudah pikul segala masalah, Tuhan sudah lakukan itu 2000 tahun yang lalu. Dan kami mau menjadi tentara yang bangkit, yang disadarkan untuk kami terus mengkoreksi hidup kami, pikiran kami, supaya kami memiliki pikiran Kristus, hati Kristus, kaki dan tangan yang bergerak seperti Kristus, yang menyentuh dan jadi saluran kasih dan saluran berkat. Apapun yang diizinkan Tuhan terjadi, kami mau tetap bangkit. Kami bisa lakukan bagian kami, memberkati, jadi saluran berkat buat orang-orang yang berkekurangan. Kami mau menjadi orang-orang yang memiliki sukacita dengan memberi, karena Tuhan sudah memberi hidupmu dan berkorban dengan korban yang mahal. Kami juga mungkin tidak hadir di ibadah, tetapi kami mau memberi ya Tuhan, dengan tenaga, dengan doa kami, dengan uang kami yang Tuhan berikan kepada kami. Ini saatnya untuk setiap uang kami tidak akan kembali bawa ketika kami pulang nanti ke surga, tapi kami mau supaya uang yang dikumpulkan di dunia ini, kami tidak mau fokus itu untuk diri kami, tapi kami mau fokus untuk kerajaan kekal, sehingga karat dan ngengat tidak bisa menghabiskan uang yang dikumpulkan untuk kami. Tapi kami mulai punya pikiran yang baru. Kami mau memberkati banyak orang. Tuhan pakai hidup kami, biarlah di dalam kelemahan, sekalipun tidak bisa bersekutu, tetapi ada pertemuan di udara yang membuat kami yakin bahwa ini musim dan waktunya kami bangkit menjadi pemenang, menjaga perkataan kami, menjaga hidup kami, dan memberi menjadi pengelola yang cakap untuk kami dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Saya sangat percaya jemaat sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang barusan kita dengarkan tadi. Dan pujian penyembahan yang penuh dengan hadirat Tuhan. Kita imani bahwa Tuhan tidak dibatasi oleh tempat, ruang, dan waktu. Ketika engkau mengikuti ibadah online pada saat ini, saya sangat percaya engkau sudah dilawati juga oleh hadirat Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, minggu depan kita ibadah sama seperti saat ini, yaitu ibadah online dengan tema Minggu Palem. Minggu saat sebelumnya kita akan menyambut tentang berikutnya ibadah Paskah dan ibadah Jumat Agung. Dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita biasanya kalau ke gereja sudah menyiapkan diri dan menyiapkan hati, bahkan menyiapkan persembahan buat rumah Tuhan. Dan biasanya kita tergerak untuk memberikan persembahan dengan menggunakan amplop warna biru untuk persembahan mingguan dan juga amplop warna coklat untuk persembahan khusus. Anda masih punya kesempatan yang sama juga untuk membawa persembahan bagi Tuhan ketika engkau tergerak untuk memberikan persembahan. Dengan cara Anda bisa transfer langsung dengan nomor rekening gereja yang berikut ini. Perhatikan baik-baik dan silakan Anda memberikan persembahan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus saja. Puji Tuhan, sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu, buat hadirat-Mu, buat jamahan-Mu yang telah melawati kami semuanya. Tuhan Yesus, kuduskan juga dan berkati persembahan yang telah kami berikan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap jemaat Tuhan yang ada, dimanapun juga berada, dengan perlindungan, penjagaan, dan pertolongan daripada Tuhan. Dan Tuhan gerakkan kami minggu depan untuk sama-sama mengikuti ibadah online bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya, ayo sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Menutup ibadah kita hari ini, dimanapun Bapak Ibu berada, kita mau bersyukur karena kita tetap bisa beribadah
melalui teknologi yang tersedia. Itu juga membantu kita sehingga kita boleh terhubung satu dengan yang lain sekalipun kita ada di tempat-tempat yang berbeda. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan di dalam doa kita sama-sama. Bapa dalam surga, kami bersyukur pada hari ini Tuhan, di tengah-tengah kesulitan yang ada, di tengah-tengah keterbatasan yang ada, tapi kami masih dapat sama-sama bersekutu bersama dengan saudara-saudara seiman, yaitu Basilea, jemaat Basilea dimanapun berada. Kami masih dapat sama-sama mendapatkan berkat yang sama dari Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, hari ini kami bersyukur kepadamu, dan pada hari ini juga kami mengingat akan saudara-saudara kami yang bergerak di garis depan di dalam usaha menyembuhkan banyak orang yang sedang sakit, dokter-dokter yang ada Tuhan, perawat, tenaga medis yang ada. Tuhan, berikan kekuatan pada mereka sehingga mereka boleh bekerja dengan maksimal, dan banyak pasien, banyak orang yang sakit boleh disembuhkan, dan itu semua karena Tuhan. Karena kami percaya tanpa Tuhan semuanya sia-sia. Oleh sebab itu kami tetap bergantung kepada Tuhan. Apapun keadaannya, apapun situasinya, biarlah Tuhan yang ditinggikan. Tuhan Yesus, kami berdoa, biarlah rencana Tuhan yang terjadi atas kami semua. Biarlah kami mengerti di tengah-tengah kesulitan yang ada ini, bahwa kami tahu ada rencana Tuhan yang besar. Setelah kami keluar dari masa sulit ini, bahwa ada sesuatu yang besar terjadi, ada kebangunan rohani yang terjadi, ada kegerakan yang terjadi dari Tuhan, dan janji Tuhan itu yang akan digenapi melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan hari ini biarlah setiap kami juga boleh bersyukur, karena kami tahu ada berkat Tuhan yang memberi kemampuan, kekuatan pada kami untuk kami melangkah di setiap hari dan waktu yang ada di depan kami. Dan kami tahu bersama dengan Tuhan kami mampu melaluinya dengan penuh kemenangan. Sehingga kami melihat di dalam kelemahan kami tetap bersuka cita, karena Tuhanlah kekuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari angkat tangan di hadapan Tuhan, dan kita mau menerima dengan percaya dan dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, dan kami umat-Mu siap menyambut berkat Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan, terimalah segala berkat dan rahmat daripada Allah Bapa, anugerah dan belas kasihan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan dan kuasa daripada Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin.